Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat Masjid Abu Bakar Siddiq yang dirahmati Allah. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, nikmat sehat wal afiat dan nikmatul uzma yang masih diberikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga pada siang yang penuh barokah ini bersama-sama kita dapat bersimpuh di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu sholat Jum'ah secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan iring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pemimpin besar kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah kepada segenap keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya, fa insyaallah termasuk kita semua. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa sebelum pelaksanaan khutbah dan sholat Jum'ah dilaksanakan, perkenankan kami mewakili jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Abu Bakar Siddiq menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, waktu sholat Jumat pada siang hari ini yaitu bertepatan dengan pukul 12.06 waktu Indonesia Barat, dan saat ini waktu telah menunjukkan pukul 11.52. Untuk itu, kepada jamaah di sekitar Masjid Abu Bakar Siddiq yang masih berada di rumah atau yang masih dalam perjalanan, dimohon untuk mensegerakan langkah menghadiri rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan kegiatan sholat Jum'ah yang akan segera dimulai. Dan untuk jamaah yang telah hadir di masjid, dimohon untuk mengisi sof-sof yang ada di depan terlebih dahulu, sehingga jamaah yang datang belakangan dapat dengan mudah menyesuaikan. Adapun bertugas sebagai khatib pada kesempatan Jumat kali ini yaitu beliau Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Ahmad Mulyana. Beliau adalah sekretaris DKM Masjid Abu Bakar Siddiq, yang alhamdulillah saat ini beliau telah berada di tengah-tengah kita. Adapun imam yaitu Ustadz Muhammad Nazar Adila dan muazin Ustadz Didin Sudirman. Selanjutnya yaitu laporan keuangan DKM Abu Bakar Siddiq periode 28 Rajab 1445 Hijriah, 9 Februari 2024 Masehi. Demikian laporan keuangan dari Bendahara DKM Masjid Abu Bakar Siddiq, dan kami mewakili jajaran pengurus DKM menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif dan keikhlasan dari jamaah sekalian yang telah menyisihkan sebagian rizkinya berinfak melalui Masjid Abu Bakar Siddiq
Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas infak dan sedekah dari jamaah sekalian dengan pahala yang dilipat gandakan sebagai perbendaharaan di akhirat nanti. Dengan iringan doa, jazakumullahu jazaan katsira mudha'afan mutazayyadan min sawabid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat Masjid Abu Bakar Siddiq yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya tidak bosan-bosan kami menyampaikan khususnya kepada adik-adik dan anak-anak kita sekalian yang soleh dan soleha untuk dapat tertib dan tidak bising selama pelaksanaan sholat Jum'ah, selama pelaksanaan khutbah dan sholat Jum'ah dilaksanakan, juga ketika pelaksanaan Jumat berkah dilaksanakan. Diharap adik-adik semua dapat dengan tertib sehingga tidak mengurangi kekhusyuan daripada pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat kita. Dan yang terakhir, bagi jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi, mohon untuk menyesuaikan dengan dibuat mode silent dan sawu suhufakum wa inna taswiyatas suhuf min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan shaf, karena lurus dan rapatnya shaf merupakan kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiratan wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita semua masih dapat memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita semua paduka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita semuanya dan umatnya hingga akhir zaman. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sungguh, kata Allah, kami telah menuliskan di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfud, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambanya yang saleh. Hadirin rahimakumullah, sebagian mufasir menjelaskan kata bumi dalam ayat tersebut artinya surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Sementara sebagian mufasir yang lainnya menjelaskan bahwa kata bumi dalam ayat tersebut artinya bumi di mana kita tinggal sekarang ini. Bumi tempat kita berpijak sekarang ini. Dan ayat ini menjelaskan tentang ketetapannya, tentang orang-orang yang mewarisi bumi ini.
Hadirin rahimakumullah, dan sungguh telah kami tulis sebagai suatu ketetapan di dalam Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman setelah tertulis di dalam Az-Zikr, yaitu Allah Mahfud, bahwa bumi ini milikku, kata Allah, dan aku warisi, akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Siapa mereka? Yaitu yang sanggup mengelola bumi ini dengan baik dan memakmurkannya, mengambil manfaat dari kekayaan alam yang dikandungnya, serta sanggup memimpin masyarakat dan membangunnya sesuai dengan sunatullah, ketetapan, aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan sekarang ini, ketika bumi ini dikelola oleh orang-orang yang bukan haknya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terjadi adalah kerusakan, kesewenang-wenangan, dan ketidakadilan yang terjadi di muka bumi ini. Dalam segala aspek apapun, kita rasakan, kita saksikan terjadi kerusakan, terjadi ketidakadilan, terjadi kesewenang-wenangan di bumi, termasuk di negara yang tercinta ini. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi orang-orang soleh untuk berani tampil ke depan, untuk tampil menunjukkan ke depan dan memikul tanggung jawab untuk mengemban dan melaksanakan dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, bahwa bumi adalah milikku, kata Allah, dan diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Hadirin rahimakumullah, apa yang menjadi ciri-ciri atau sifat dari orang soleh yang akan mewarisi bumi ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan sifat dan ciri-ciri orang soleh tersebut di dalam surah Ali Imran ayat 113 sampai 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ciri sifat-sifat orang soleh tersebut yaitu mereka yang membacakan ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Selanjutnya sedang mereka juga bersujud, melaksanakan sholat malam. Mereka beriman kepada Allah, dan hari akhir mereka menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan bersegera untuk melakukan semua kebajikan. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 9 yang menyebutkan ciri dan golongan orang yang soleh tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanudkhilahum fis solihin. Dan orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh benar-benar akan kami masukkan kepada golongan orang-orang yang soleh. Hadirin rahimakumullah, dari dua ayat tersebut, dari dua surah tersebut, surah Ali Imran dan surah Al-Ankabut,
jelas bahwa sifat dan ciri-ciri orang yang soleh yang akan mewarisi bumi ini adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kemudian yang keduanya senantiasa membacakan ayat-ayatnya Al-Quran. Kemudian melakukan sholat malam. Dan yang keempatnya mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Dan yang kelimanya bersegera untuk mengerjakan kebajikan. Hadirin rahimakumullah, pertanyaan bagi kita semua, sudahkah kita mengerjakan hal tersebut di atas dan kita termasuk kepada golongan orang-orang yang soleh yang diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki bumi ini? Mari kita introspeksi bersama, kita berbaiki bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada golongan orang-orang soleh tersebut. Hadirin rahimakumullah. Untuk poin yang kelima, yaitu bersegera mengerjakan kebajikan. Lebih lanjut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makna atau arti dari bersegera untuk melaksanakan kebajikan tersebut, dan Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzalil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan nabi-nabinya, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yaitu musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Melaksanakan sholat dan menunaikan zakat orang-orang yang menepati janjinya, orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sehingga sifat dan ciri-ciri orang yang soleh yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran, kemudian di dalam surah Al-Baqarah dan Al-Ankabut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Senantiasa membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian melakukan sholat malam. Kemudian mengajak untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar.
Dan berikutnya, memiliki akhlakul karimah terhadap keluarga, tetangga, dan lingkungan masyarakat dan sosialnya. Kemudian memberikan sebagian dari harta yang dicintainya kepada kerabatnya, saudaranya, musafir, atau orang yang memerlukan pertolongan, dan orang yang meminta-minta. Kemudian menepati janjinya bila ia berjanji. Dan yang terakhir, sabar di dalam kesempitan dan penderitaan. Itulah ciri-ciri sifat orang-orang soleh yang Allah tetapkan yang akan menempati, memiliki bumi ini. Hadirin rahimakumullah, Allah telah mengatur kehidupan ini dengan sangat sempurna. Semua yang sudah ditetapkan kepada makhluknya adalah apa yang terbaik baginya. Meski dalam pandangan Islam, kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana dan sifatnya yang menipu, tetapi kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan ini, bekerja keras dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama makhluknya. Tidak bisa kita hanya fokus kepada ritual agama semata, tetapi kita melupakan aspek sosialnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita kepada golongan hamba-hambanya yang soleh, yang akan mewarisi bumi ini untuk menjalankan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ya'dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin rahimakumullah, dalam khutbah Jumat yang kedua ini, marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah SWT. Doa yang disertai dengan rasa ikhlas, khusyuk, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah bahwa tanggal 14 Februari kita akan melaksanakan pemilihan umum. Kita doakan bersama agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, dengan tertib, dan tentunya berharap menghasilkan pemimpin yang memang diridhoi Allah SWT. Pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang berilmu, yang dapat membawa kesejahteraan bagi kita semua, yang adil, yang sama terhadap rakyat. Dan kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala agar penyelenggara pemilu dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan itu dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Begitu juga kita doakan pada aparat TNI dan Polri senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat menjaga dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada kita semua. Dan kita sebagai pemilih, ini himbauan, mari kita gunakan hak pilih ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya bagi orang-orang beriman akan menggunakan hak pilih ini bukan berdasarkan hati, tapi ini akidah yang kita jalankan dengan pemilih pemimpin-pemimpin yang tadi saya sebutkan di atas. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad
salim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la tusawwid alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau kuasakan jadikan pemimpin atas kami karena dosa-dosa kami, orang yang tidak takut kepadamu dan tidak punya belas kasihan pada kami. Allahumma inna a'udzubika min imarati sibyan wassufaha. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari pemimpin-pemimpin yang kekanak-kanakan dan pemimpin yang bodoh. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا
زكيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم